we're gonna send old Uncle Jim to Jim. We're lost like we live in. I wouldn't do that about it. Video shows them passing through an Amber Alert had been issued to be in the area where there were a gentleman and a young girl who they where Jim DiMaggio lived and found murdered in a burned. Rekaman video asli yang baru saja kalian lihat adalah detik-detik paling mencekam dalam sejarah pengejaran kriminal di Amerika. Dari ketinggian ribuan kaki, kamera inframerah FBI menangkap sebuah titik kecil di hutan belantara. Seorang gadis remaja yang melambaikan tangan dengan putus asa ke arah langit. Sementara itu, sebuah rumah dilaporkan terbakar. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan 2 korban meninggal, yaitu seorang ibu dan putranya. Penemuan ini memunculkan pertanyaan besar dalam penyelidikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Idaho 260, rescue team is en route. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2013, aparat FBI bersama tim gabungan melakukan pencarian besar-besaran di hutan terpencil Idaho dalam upaya menemukan seorang gadis berusia 16 tahun yang telah menghilang selama beberapa hari. Berdasarkan informasi terbaru, korban diduga dibawa oleh sang penculik dan bersembunyi di kawasan hutan tersebut. Setelah berhasil menemukan lokasi tenda yang mereka gunakan, para agen FBI pun bergerak diam-diam dan mengambil posisi dari kejauhan. Hannah, sang korban, dan si pelaku yang bernama Jim tampak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Dalam kondisi tertekan, Jim berteriak keras, mengungkapkan keinginannya untuk hidup bersama Hannah, sambil melepaskan beberapa tembakan ke udara sebagai bentuk perlawanan. Situasi pun berubah semakin berbahaya, hingga akhirnya Jim ditembak oleh aparat FBI dalam upaya melindungi korban. Hannah berhasil diselamatkan. You don't wanna play? What? Huh? It's okay now, Hannah. Kemudian Hannah dibawa ke rumah sakit guna melakukan pemulihan. Saat tersadar, dia meminta ayahnya untuk menjemput ibu dan adiknya di San Diego. Namun sang ayah tidak kuasa menahan kesedihan ketika dia menjelaskan bahwa ibu dan adiknya telah meninggal saat hari pertama dia diculik. I'm so sorry. 2 hari kemudian, mereka diperbolehkan pulang. Para wartawan sudah banyak yang menunggu di depan rumahnya untuk mewawancarai Hannah. Tapi sang ayah tidak mengizinkan hal itu, dengan alasan agar putrinya bisa cepat pulih dan fokus untuk masa depannya. Sang ayah nggak mau putrinya itu menjadi trauma, mengingat kejadian penculikan yang dialaminya. Day by day. Right now we're love. She's doing good. Di dalam rumah, Hannah kembali bersedih di saat dia melihat foto ibu dan adiknya. Tidak berselang lama, Casey yang merupakan teman dari Hannah datang untuk menghiburnya. You mean you don't know? Pemberitaan hilangnya Hannah menjadi ramai diperbincangkan di berbagai media dan televisi. Sebagian kalangan masyarakat ada yang pro dan kontra dalam menilai kasus ini. Ribuan pesan masuk melalui sosial media milik Hannah. Mereka yang pro memberi semangat kepadanya, mereka yang kontra menghakiminya dengan mengatakan jika Hannah selalu memakai pakaian seksi sehingga memancing orang jahat. Casey yang merupakan teman baiknya pun membalas pesan dari mereka. Setelah kejadian ini, sang ayah sangat protektif kepadanya. Dia dilarang bermain sosial media karena itu akan mengganggu mentalnya. No idea what you went through. Dad. I think you should stay offline. Ketika makan malam bersama, Hannah melihat tayangan di televisi yang memberitakan negatif tentang dirinya. Dia dituduh kabur dengan Jim. Mereka bisa berasumsi seperti itu karena di hari sebelum kejadian, dia pergi liburan bersama Jim ke suatu tempat dan memposting kebersamaan mereka berdua di Instagram. Pernyataan-pernyataan itu membuat Hannah terganggu dan berniat mengklarifikasi tuduhan tersebut. Namun lagi-lagi sang ayah melarangnya. Ayahnya bilang, bisa jadi itu merupakan pancingan awak media agar putrinya itu mau muncul di depan wartawan. You should hear some of the things that they're. It's none of their business. Is that why you said no to the Today Show interview? Do you ever think that they're just setting you up to not do No, Hannah, not like this. Can't let them say those things. Bahkan para wartawan menyerangnya di hari upacara peringatan ibu dan adiknya. Pada suatu malam,
Hannah melihat adik dari si penculik sedang diwawancarai di salah satu stasiun televisi. Isi percakapan itu juga memojokkan Hannah. Adiknya Jim mengingatkan agar hati-hati kepadanya. Pembawa acara itu meminta dijelaskan secara detail kenapa dia mengingatkan agar hati-hati. Katanya Hannah itu genit, dia yang menggoda kakaknya, dan dia yang meminta ditemani liburan. Yang jelas, Jim tidak akan pernah menyakiti siapapun. Yang lebih parahnya lagi, Hannah difitnah menghabisi ibu dan adiknya. Puncak kemarahan Hannah tidak bisa dibendung lagi. Ia memohon kepada sang ayah agar diizinkan ke acara televisi untuk mengklarifikasi dari tuduhan-tuduhan media serta tuduhan dari keluarga si pelaku, karena ini menyangkut nama baiknya juga. Hannah knew he'd keep quiet. I wouldn't put anything past her. She took advantage of that. But Jim wouldn't hurt, what I know for sure. Dad! Don't! Dad! With her saying that about your daughter? Call the Today Show. And the attacks are gonna be even? I have to answer this. Fight back. Please. Dengan berat hati, akhirnya sang ayah memberi izin untuk tampil di acara televisi guna membantah tuduhan-tuduhan itu sekaligus membagikan kisahnya. Kidnapped by the man believed to have murdered her. So by speaking out, You judging me, judging what I feel like a lot of people have been. once and for all, to rest. Yeah, hopefully. To your family's relationship with Jim DeMott. So I want to go back to... Cerita bermula pada tanggal 13 Juli 2013. Mereka sedang mengadakan acara makan bersama di kediaman Brett, ayahnya Hannah. Mereka terdiri dari Jim, Ethan, Tina, dan Hannah. Tina ini ibunya Hannah. Nice. What if I do that? Saat itu, Hannah masih berusia 15 tahun dan tinggal beberapa hari lagi dia memasuki usianya yang ke-16. Di sana Jim meminta izin kepada Tina untuk membawa Hannah pergi berlibur ke Los Angeles, sekaligus merayakan ulang tahun Hannah yang ke-16. I got a bunch of stuff I gotta take up to my... It's just for the weekend. Why don't I want my 15? I don't know. Mom, for the ride. 16-year-old daughter to go to Los Angeles. Tina tidak mengizinkannya membawa anak gadisnya pergi sendirian tanpa pengawasan kedua orang tuanya, meski itu pergi bersama paman Jim. Namun Hannah yang ingin sekali pergi berlibur merayu sang ibu agar diizinkan. Di sini Jim berjanji bahwa dirinya akan menjaga Hannah, yang dianggapnya sudah seperti keponakannya sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari semua itu. Karena Hannah memaksa dan karena Jim dianggap mungkin bisa melindungi putrinya itu, akhirnya sang ibu pun mengizinkan mereka. Don't ever tell me how to raise my daughter. Jadi paman Jim ini adalah sahabat ayahnya Hannah, sahabatnya Brett. Keluarga mereka sudah sangat lama mengenalnya, bahkan sejak Hannah masih bayi. Tidak heran Ethan dan Hannah menganggapnya sebagai paman. Karena Brett kerjanya jauh di luar kota, dia sering menitipkan keluarganya kepada Jim. Secara kan rumah Jim tidak terlalu jauh, masih di kota yang sama. So, Mom let me go. I didn't know when I'd see him again. His job and probably his house. We found out that Uncle Jim had lost. Hannah ini diibaratkan seorang gadis remaja yang terobsesi dengan budaya selebriti. Setiap dia jalan kemana, dia selalu membuat story. Lalu perjalanan itu dia unggah ke sosial medianya. Bahkan ada satu momen di mana dia berfoto bersama Jim dengan pakaian terbuka. Gak heran jika keluarga Jim menganggap Hannah bukan wanita baik-baik. Ya menurut Hannah sih biasa saja. Toh paman Jim juga sudah dianggap seperti halnya paman sendiri. Tapi bisa kita lihat, setelah kejadian penculikan itu, banyak menuai perdebatan di kalangan masyarakat. Perilaku Jim semakin aneh, terlebih ketika Hannah mendapatkan pesan dari pacarnya. Dia tampak cemburu dan merebut HP miliknya. I'm just enjoying the moment. Who knows where he'll end up? No, if we were the same age or... Can, you know, conversation here. I'll just say, Well, whatever you're texting or... Now, I'm doing something. why are you doing this? Oh, is it right? I mean, does Dylan ever... Hannah tidak pernah menceritakan kejadian di hari itu kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Dia nggak mau merusak persahabatan antara paman Jim dan ayahnya. Lovely, yeah. Whoa, was it fun? Pada tanggal 3 Agustus 2013, paman Jim mengundang mereka ke rumahnya yang berada di kawasan Boulevard San Diego untuk acara perpisahan, yang katanya
Paman Jim akan pindah ke Texas. Ibu dan adiknya saat itu sudah lebih dulu sampai di rumah Paman Jim. Setelah itu dia menjemput Hannah dari sekolah. Dalam perjalanan, Paman Jim meminta maaf atas kejadian sewaktu kemarin yang mungkin membuat Hannah merasa risih. Hannah pun tidak mempermasalahkan hal itu. Don't worry about it. Stress with the move and everything. It's all good. Good, because I felt bad afterwards. It's when we got to the house in my mom's car. That something is really wrong. Setibanya di rumah, Paman Jim malah mengunci pintu. Entah mau apa. Hannah yang merasa ada sesuatu yang tidak beres mencoba untuk kabur. Namun sialnya, Paman Jim mengancam jika Hannah tidak bisa tenang, maka dia akan menghabisi ibu dan adiknya. Tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa dia menuruti keinginan Paman Jim, meski dirinya harus diborgol. They took my home. They took my job. Dia menanyakan tentang ibu dan adiknya. Paman Jim menjawab jika mereka sudah kembali ke rumah. Lantas kenapa kita masih di sini? Kemudian Paman Jim mengutarakan obsesi gilanya yang ingin membuka lembaran baru dan hidup bersama Hannah, bukan seperti paman dan keponakan, melainkan layaknya sepasang suami istri. Dia ingin tahu seberapa peduli Hannah terhadap dirinya dengan sebuah pistol kosong yang membuat Hannah ketakutan dan berteriak. Don't do this. Hannah, tell me all about. You have so much to live. Sejak saat itu Paman Jim menganggap Hannah peduli kepadanya dan mulai percaya diri. Selanjutnya, Hannah dipaksa untuk mengakui jika ia juga ingin hidup bersama Paman Jim dan membuka lembaran baru. 5 and 6. Just tell me where. Okay, 5 and 6. Please don't do this. Two can play. Ethan? Tiba-tiba terdengar suara Ethan berteriak. Hannah meminta tolong agar jangan sakiti ibu dan adiknya. Paman Jim memberikan obat bius kepada Hannah. Paman Jim kemudian berencana untuk pergi dari rumahnya membawa Hannah ke hutan Idaho. Namun sebelum itu, dia menghabisi Ethan, Tina, dan anjingnya. Keesokan harinya, tanggal 4 Agustus 2013, tim pemadam kebakaran sudah berada di rumah Jim beserta para polisi. Ternyata, Jim membakar rumahnya sendiri untuk menyamarkan pembunuhannya, agar seolah itu adalah kecelakaan. Belakangan, hasil pemeriksaan sementara dari tim forensik mengonfirmasi bahwa jasad yang berada di TKP milik seorang wanita bernama Christina atau Tina, dan jasad putranya tidak teridentifikasi pada saat itu. Jadi mereka mengira Ethan masih bersama Hannah. She the homeowner? I'm working on the ID now. Working on it. Brad pun akhirnya dihubungi oleh polisi dan bergas pulang ke rumahnya. Nah, mulai dari sinilah FBI dan para polisi mengetahui jika pemilik rumah tersebut adalah James DiMaggio. Dia juga memiliki mobil sedan Nissan berwarna biru dengan plat nomor 6WCU986. FBI dan para polisi bekerja sama untuk mencari keberadaan Jim. Mereka memberikan peringatan darurat. Siapapun orang yang melihat mobil dengan ciri-ciri tersebut, segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Karena si pelaku diduga telah menculik Hannah berusia 16 tahun dan Ethan berusia 8 tahun. Mereka mengeluarkan peringatan Amber Alert. Ethan Anderson, 16-year-old Hannah Anderson, an Amber Alert has been activated. California license plate. DiMaggio is believed to be driving a U9. 5 Agustus 2013, 2 hari setelah penculikan, pihak berwenang merilis beberapa foto Jim, Hannah, dan Ethan. Di kantor FBI, Brad dimarahi oleh mertuanya. Mereka berkata semua ini terjadi akibat kelalaiannya. Dia mudah percaya kepada orang lain yang dianggapnya teman. Special Agent Frank McKinnon. Mr. Anderson? Look like a responsible father. Tiba-tiba detektif Frank menghampiri Brad. Ia ingin menyampaikan perihal Ethan. Hasil tes DNA gigi yang mereka temukan di TKP sesuai dengan DNA milik Brad. Itu artinya Ethan sudah meninggal dan jasadnya hancur terbakar. Right? I know. Better at the press conference. No. I don't understand this. Di sisi lain, Jim sudah berada di wilayah perbatasan Nevada. Dia mampir ke toko untuk membeli cemilan.
dan meninggalkan Hannah yang masih keadaan tak sadarkan diri di dalam mobil. What can I get for you? Tidak berselang lama, dua orang polisi datang untuk memesan kopi. Hannah tersadar dan melihat dua polisi itu sedang duduk di luar. Ia mencoba mengetuk kaca mobil, berniat meminta bantuan kepada mereka. Tidak ingin membuang waktu, dia membuka pintu kemudian menuju dua polisi itu. Setelah berhasil keluar dari mobil, naasnya pihak berwenang diberitahu tentang kemungkinan penampakan Jim di Oregon. Akibatnya, pencarian mereka menyebar dari California, Washington DC, dan juga Nevada. Detektif Frank yang menanganinya meminta izin kepada istrinya berangkat keluar kota untuk pencarian mereka. Here right now, but I believe tonight each one of you can't say 6 Agustus 2013, 3 hari penculikan. Mereka sampai di wilayah Idaho. Hannah menanyakan tentang ibu dan adiknya. Paman Jim menjawab, mereka baik-baik saja di tempat yang aman. Sesampainya di tepi hutan, Jim mengeluarkan tenda, melepas plat nomor dan menutupinya dengan ranting yang sudah kering. Dia selalu mengancam akan menghabisi jika Hannah mencoba kabur. Mereka terus berjalan menuju hutan belantara untuk mencari tempat yang aman agar bisa mendirikan tenda. Di tengah jalan, Hannah terpeleset karena jalan yang licin dan membawa barang yang begitu banyak. Di malam harinya, mertua Brett meminta maaf karena ucapannya tadi siang. Dia membawa makanan agar Brett tidak jatuh sakit. 7 Agustus 2013, di dalam tenda, Hannah mendengar suara seseorang. Ketika dia keluar, ternyata 4 orang penunggang kuda sedang berkeliling di tengah hutan. Dia berencana untuk meminta bantuan kepada mereka. Tapi tiba-tiba dari belakang, Jim mengancam akan menghabisi jika dia berani mengatakan yang sejujurnya. Jim berbohong kepada mereka. Dia mengatakan bahwa gadis ini adalah anaknya yang bernama Laura. Texas. Hey, Laura, it's a pleasure to meet you too. Dan and Laura. Sebelum pergi, Hannah memberikan tatapan tajam seakan meminta bantuan kepada mereka. Di tempat lain, 2 detektif menemukan fakta baru. Bapaknya Jim juga pernah melakukan hal yang sama, menculik gadis berusia 16 tahun. 8 Agustus 2013, 5 hari penculikan. 4 orang penunggang kuda itu lewat lagi dan berbincang dengan mereka berdua. Sepertinya salah satu dari mereka curiga kepada Jim. Pasalnya cara berpakaian mereka tidak seperti orang yang berkemah. Yeah. Is that it? You just a little tired? You know the area pretty good, huh? Station about 2 miles back up the trail here. You used to be sheriff. No kid? But, retired now. Sheriff, huh? Mengetahui salah satu dari mereka adalah mantan anggota polisi, Jim pun langsung panik dan bersiap mengeluarkan senjata. Why are you really out here? Not exactly suited for this. Really don't know your way around these woods very well. We're fine, really. Kali ini Hannah yang angkat bicara untuk menghalangi karena dia khawatir Jim akan menembak mereka. Here, I said I wanted to go a bit longer, so peaceful, you know? I can stay out here a little longer. What do you think, Dad? Para polisi dan FBI baru saja mendapat kabar tentang 2 orang yang mencurigakan sedang berkemah di hutan Idaho. Looks like we're going to Idaho. 9 Agustus 2013, 6 hari penculikan, pencarian melalui darat dan udara menyusuri hutan Idaho. Salah satu dari mereka menemukan mobil sedan berwarna biru di semak-semak yang tertutup dengan ranting. This is Mason. We got a situation here.
10 Agustus 2013, 7 hari penculikan, Jim terbangun dari tidurnya karena mendengar suara helikopter. Dia berpura-pura seperti seseorang yang sedang mencari kayu bakar agar aktivitasnya tidak dicurigai. Tell them we're just a couple of normal, natural. Spiking us down. Wait a minute. Affirmative. Hannah melambaikan tangannya ke langit, seolah memberi isyarat pada helikopter. Namun dari atas tampak seperti sapu tangan putih yang sedang melambai. Look at some wood, would you? We gotta build this fire. Nothing. Di tempat lain, Frank memberi arahan dalam bertindak karena target kali ini membawa sandraan. And I don't want to lose him. Somebody makes a move. There's an aircraft over clear. Yes, sir. All right, move out. Sampailah kita di scene awal, di mana Jim sepertinya tahu ada seseorang yang sedang mengintai. Setelah Hannah masuk ke dalam tenda, salah satu anggota FBI menembak Jim tepat mengenai jantungnya. You're watching me, and I know I'm gonna walk right out of here. Walk out of here with my girl, but that's not gonna happen. Get ready to move in. Wanna play? Di sini Hannah masih belum menyangka. Dia bingung apa yang baru saja terjadi. Dia menangis dan benar-benar lega setelah menyadari bahwa mereka adalah FBI. Kakek, nenek, dan ayahnya saat itu sangat senang ketika mendengar FBI berhasil menyelamatkan Hannah. Akhir cerita di acara televisi, Hannah merasa lebih baik karena sudah menceritakan kisah yang sebenarnya secara langsung, dan dia dipertemukan kembali dengan orang-orang yang menolongnya, yaitu para penunggang kuda. Jadi mereka yang memberitahu FBI keberadaan Hannah di hutan Idaho. Nah, sekarang kita bahas apa motif James DiMaggio. Penyelidikan FBI mengungkapkan motif sebenarnya dari James DiMaggio. Bukan karena dia dendam, bukan pula karena harta. Semua berawal dari obsesi yang berlebihan. Selama bertahun-tahun, James mendekatkan diri ke keluarga Anderson, seolah jadi sahabat sekaligus paman bagi anak-anaknya. Tapi di balik sikap itu, dia menyimpan perasaan tak wajar terhadap gadis remaja tersebut. Hadiah-hadiah kecil, perhatian berlebihan, hingga sikap posesif menjadi tanda yang selama ini tidak terbaca. Baginya, Hannah adalah sosok yang harus ia miliki, meski dengan cara paling kejam sekalipun. Ibu dan adik Hannah bukanlah musuh, tapi dianggapnya penghalang untuk mewujudkan obsesinya. Dia menghapus keduanya dari jalan hidup Hannah. Manusia seringkali terkecoh bukan oleh musuhnya, melainkan oleh bayangan keakraban yang dianggapnya aman. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa ancaman tidak selalu datang dari orang asing. Pelaku justru merupakan sosok yang telah dipercaya keluarga selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bagaimana grooming dapat terjadi secara perlahan, seringkali tanpa disadari oleh korban maupun orang sekitarnya.